Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pattimura Profesor Izak Weno mengatakan, dalam upaya peningkatan kompetensi guru untuk mencapai pendidikan yang berkualitas, FKIP harus mengembangkan kurikulum nasional dengan menyesuaikan karakteristik wilayah Maluku. Hal ini dikatakan Dekan Weno dalam kegiatan dialog interaktif yang digelar di Gedung Student Center pada Senin 9 September 2024. Dekan Weno juga mengatakan wilayah Maluku yang berbeda dengan wilayah lainnya karena Maluku merupakan wilayah kepulauan, untuk itu diperlukan juga metode pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah Maluku. Berikut ini simak keterangan lengkap Dekan FKIP Unpati Profesor Izak Weno seperti yang dilaporkan reporter Pattimura TV Devi Alfiani dan Adriana Talhatu. FKIP sudah saatnya harus berkolaborasi dengan semua kepentingan, semua pengambil kebijakan di kabupaten kota supaya kita bisa mencari akar masalah yang sangat berpengaruh terhadap mutu pendidikan, sehingga kita mencoba untuk nanti akan meningkatkan mutu pendidikan lewat beberapa alternatif yang kami tawarkan. Karena memang hari ini memang kami sengaja untuk melakukan dialog interaktif di mana kami mencoba untuk akan menghasilkan beberapa solusi ya terkait dengan bagaimana membangun pendidikan di Maluku ini yang berkualitas, dan kami FKIP mendorong supaya semua kabupaten kota itu sudah bisa berperan aktif. Di mana memang tantangan kami di daerah kepulauan itu adalah tantangan yang paling terbesar, itu adalah seperti transportasi, akses ya, kemudian akses ya, teknologi informasi. Ini juga sangat berpengaruh terhadap kita punya mutu pendidikan. Sedangkan tuntutan pendidikan abad 21 itu adalah harus betul-betul menghasilkan orang-orang yang memang kritikal, ya, thinking, ya, kemudian communication, kemudian kolaborasi, dan juga harus akses terhadap teknologi itu harus dimaksimalkan. Itu tantangan pendidikan abad 21, sehingga kami akan menghasilkan satu model pendidikan kepulauan yang kita akan terapkan di semua kabupaten kota. Karena bagi kami sebenarnya kami punya karakteristik berbeda. Ya, berbeda dengan kabupaten-kabupaten lain atau mungkin dengan provinsi lain yang ada di Indonesia. Karena memang kita terdiri dari kurang lebih 1.340 pulau dengan 12 gugus ya, dengan karakteristik yang berbeda. Ini sebenarnya kami LPTK coba membangun satu dialog interaktif untuk mendapatkan beberapa solusi yang kita gunakan untuk memecahkan berbagai persoalan pendidikan. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Bagaimana kita bisa meningkatkan mutu pendidikan? Nah, ini artinya kita harus melakukan banyak sekali variabel yang kita gunakan untuk mengukur mutu pendidikan. Seperti akses yang pendidikan, kemudian terkait dengan tenaga pendidik dan seterusnya, kemudian terkait dengan sarana ya. Ini yang memang yang harus kita dorong supaya mutu pendidikan itu meningkat. Kemudian juga efisiensi pendidikan. Terkait dengan apa? Terkait dengan misalnya kita punya peserta didik ya. Peserta didik itu baik itu dosen peserta didik siswa dan juga guru. Nah, itu juga yang berdampak langsung kepada peserta didik. Seperti yang tadi disampaikan bahwa memang oleh Kadis, guru yang baik artinya guru yang berkualitas sama dengan kita dosen yang berkualitas, dampak pada mahasiswa, dampak juga kepada peserta didik. Itu juga ya yang harus kita lakukan. Kemudian relevansi pendidikan, ini memang relevansi pendidikan itu terkait dengan kita punya misalnya seperti local wisdomnya. Ya harus kita kembangkan. Ya kita punya local wisdom. Untuk apa? Kita mengembangkan supaya dalam pembelajaran itu kita harus mengedepankan terkait dengan kita punya karakteristik wilayah kepulauan. Ya, kalau kita ngajar, kita memberikan contoh-contoh yang konteks, menggunakan pendekatan kontekstual teaching and learning. Ya, kita memberikan contoh untuk membelajarkan anak memahami tentang materi yang kita ajarkan. Dan memang ini yang harus kita lakukan.